Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom Chancy Kids GSJA, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Ada sukacitanya? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Mana sukacitanya? Sukacita. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua pagi hari ini. Wah, luar biasa ya Cici Maya. Semuanya antusias untuk memuji Tuhan. Pagi hari ini Cici percaya anak-anak Chancy Kids GSJA semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya antusias untuk memuji Tuhan. Tapi Cici mau tanya dulu nih, kenapa sih Cici Maya kita harus selalu memuji Tuhan? Kenapa ya, Ci? Karena Tuhan Yesus itu senang kalau kita memuji Tuhan, karena memuji Tuhan adalah salah satu kesenangan Tuhan Yesus. Bener banget Cici Mai. Jadi Tuhan Yesus itu kasihnya begitu besar buat kita semua. Contohnya apa aja? Yang pertama, Tuhan sudah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Dan Tuhan juga sudah menebus dosa-dosa kita semua dengan kasih-Nya. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau mulai ibadah ini dan kita mau satu di dalam doa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Kami boleh bangun di pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami berkumpul untuk ibadah online pada pagi hari ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu dengan pujian-pujian kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau berikan yang terbaik, kami mau berikan suara kami yang terbaik, kami mau berikan pujian dan tarian-tarian kami yang terbaik hanya untuk Engkau, sebab kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mulai ibadah pada pagi hari ini boleh bilang amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni,
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yuk semuanya, pagi hari ini Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kita nyanyikan lagu ini ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih.
kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Shalom Chancy Kids GSJA. Ada yang tahu gak nih hari ini kita mau ngapain? Ya, bener banget. Kita mau dengar firman Tuhan. Halo, aku Cilukma, si kopi merah. Boleh juga panggil aku Cicil. Kecil-kecil aku sudah menjadi milik papa. Coba ulangi apa yang aku katakan. Cek, cerita ini bukan dongeng. Ini tentang kasih Allah. Lebih penting dari segalanya. Untuk kamu dan aku. Karena itu dengarkanlah. B. Buka telinga, siapkan hati. Ayo kita dengar firman-Nya. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, ikut Cici berdoa dulu yuk.
lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini, dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi kekuatan, menjadi rema dan berkat buat orang-orang yang mendengarkannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik, kira-kira ada yang tahu gak tema hari ini itu apa? Ada yang tahu hari ini Cici pengen cerita tentang apa ya? Nih, Cici kasih clue-nya. Kalian ada punya buku ini gak? Nama bukunya adalah Cilukba. Nah, kalau ada yang punya boleh buka sama-sama ya. Tapi kalau yang nggak punya nggak apa-apa. Kalian cukup dengerin Cici hari ini cerita ya. Nah, jadi Cici hari ini pengen cerita tentang suatu tempat yang indah banget. Kira-kira adik-adik tahu gak nih tentang apa? Nah, kalau yang tahu, coba tebak tentang apa nih? Kalau kalian Cici kasih clue, gambarnya kayak gini. Nah, kira-kira tahu gak nih tempatnya apa ya? Ada malaikatnya. Banyak banget nih namanya menara. Terus ada namanya taman. Terus ada apa lagi? Bunga-bunga banyak banget. Wah, indah banget. Kira-kira tahu gak tempatnya apa? Apa ya? Depannya S. Ya, betul banget. Ini adalah surga. Nah, kira-kira adik-adik ada gak yang pengen ke surga? Wah, pasti semua orang pengen banget loh yang namanya pergi ke surga suatu hari nanti. Kita bakal ketemu sama Tuhan Yesus di sana. Rumah kalian bakal bagus banget kayak istana. Ada yang mau? Cici sih juga pasti mau nanti. Nah, surga itu apa sih kalau Cici tanya sama adik-adik? Apakah surga itu tempat bermain? Bukan. Apakah surga itu apa lagi ya? Istana? Bisa dibilang istana, tapi surga itu adalah tempat rumahnya Tuhan Yesus. Nah, jadi surga itu adalah rumah Allah yang indah sekali. Di situ banyak banget anak kecil, oma opa, ada juga om tante, papa mama, atau yang lainnya. Jadi di surga itu ramai banget sama orang-orang yang baik tentunya, bukan sama orang-orang yang jahat. Orang-orang yang baik itu seperti apa sih? Jadi orang-orang yang baik itu kayak misalkan dia taat sama Tuhan Yesus. Terus orang-orang yang baik itu kayak selalu rajin sekolah minggu. Nah, jadi surga itu adalah tempat yang indah banget. Kalian bisa lihat nih, banyak banget orang-orang semua tersenyum waktu mereka pergi ke surga. Nah, jadi Allah itu adalah Maha Pengasih. Ia menghendaki semua orang diselamatkan dan berada di rumahnya untuk selama-lamanya. Wah, seru banget kan? Oke. Nah, Alkitab mengatakan di surga itu nggak ada yang sakit dan mati. Nah, itu betul banget adik-adik. Kalau kalian nanti pergi ke surga, suatu hari nanti, di sana nggak ada lagi yang namanya orang sakit. Di sana nggak ada lagi yang namanya orang meninggal, orang mati, nggak ada lagi yang namanya orang marah-marah, apalagi ya, nggak ada lagi yang namanya orang mencuri, pokoknya yang jahat-jahat itu nggak ada. Semua orang-orang yang hidup di surga itu baik-baik. Nah, kalau kalian pergi ke surga, di sana semua orang akan percaya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus waktu dia hidup di dunia ini. Nah, adik-adik percaya gak? Pasti tentunya percaya dong. Nah, di sana nggak ada lagi yang menangis karena orang sakit. Kalau kalian lihat di buku ini, nah, kalian bisa lihat, ini dia lagi sakit. Terus ada kuburan juga. Wah, kalau kita dengar orang meninggal gara-gara misalkan kayak sekarang COVID, ya kan, orang meninggal tuh banyak banget. Sedih banget ya rasanya. Nah, tapi kalau kita hidup di surga, udah nggak ada lagi yang namanya orang sakit, udah nggak ada lagi yang namanya orang meninggal. Di sana semua hidupnya kekal, hidupnya berumur-umur panjang banget. Nah, seperti itu. Nah, tapi adik-adik tahu gak nih kira-kira kalau lihat dari gambar ini? Ini apa ya gambarnya ya? Nah, jadi ini adalah gambar hati, gambar love, terus disilang. Terus juga warnanya hitam. Wah, kira-kira ada yang tahu gak nih gambarnya apa? Nah, betul banget adik-adik. Ini adalah dosa, hati yang telah ternodai, yang gak ada di surga. Jadi, satu hal yang paling tidak disukai sama Tuhan Yesus itu adalah dosa. D-O-D-O-S-A-S-A. Apa? Dosa, betul banget. Nah, jadi hati yang gelap ini menggambarkan hati kita yang penuh dengan dosa.
Dosa itu adalah segala perkataan dan pikiran dan perbuatan yang tidak disukai Allah. Nah, coba sekarang Cici tanya dong, kira-kira kalian pernah gak nih melakukan satu hal yang buat Tuhan gak seneng? Pasti kita semua pernah, tapi kita nggak pernah sadar gitu. Contohnya misalkan berbohong, apalagi nggak dengar kata orang tua, disuruh orang tuanya mandi, makan ya kamu ya, nggak dengar, nanti aja ama, nanti aja apa, wah itu udah termasuk dosa loh. Jadi kita harus yang namanya selalu taat, selalu dengar-dengaran, kita harus menjauhi yang namanya dosa. Oke, kalau kita pengen hidup di surga suatu saat nanti, pergi ke surga suatu saat nanti, kita harus menjauhi kata dosa. Oke? Nah, selanjutnya adalah bila kita nanti ke surga, orang pertama yang pengen kalian temui itu siapa? Hayo. Selain papa mama, selain teman-teman, selain siapa lagi, om tante kalian, kakek nenek kalian, siapa yang pengen kalian temui? Nah, kalau Cici, pertama kali yang pengen Cici temuin, kalian bisa lihat di gambar ini. Siapa dia? Ya, betul banget. Dia adalah Tuhan Yesus. Jadi kita tujuannya kalau pertama kali ke surga itu adalah pengen ketemu Tuhan Yesus. Bener gak? Bener dong, ya kan? Nah, karena dialah yang terindah dari segala-galanya. Coba kalian lihat, banyak banget anak-anak kecil, anak-anak yang mau digendong sama Tuhan Yesus, yang peluk Tuhan Yesus. Nah, wah, seru banget ya bisa ketemu Tuhan Yesus langsung. Kalian pasti belum pernah ketemu kan Tuhan Yesus? Nanti kita akan ketemu Tuhan Yesus sama-sama. Nah, kira-kira kalau di surga itu nanti kerjaannya apa ya? Apakah kita belajar? Apakah kita ujian? Apakah kita nanti akan masak di sana? Wah, enggak. Jadi kita nanti tugasnya di surga itu adalah cuma menyembah nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang seiman, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Seru banget kan tiap hari kita kerjaannya nyanyi, kita memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Nah, kalian bisa lihat banyak banget orang-orang di sini yang pakai trompet, anak kecil. Wah, ada yang pakai tamborin juga, ada yang pakai apa lagi nih? Gitar, ada yang pakai drum juga nih, banyak banget. Adik-adik bisa lihat semua pada tersenyum, semua pada muji nama Tuhan. Ayo, siapa yang mau ke sana? Nah, kalau kalian lihat dari gambar ini, kalian bisa tebak ini buku apa? Ada yang namanya Budi, ada yang namanya Tuti, Tony, Susi, atau Yanto. Dari kalian ada yang namanya itu? Nah, jadi di gambar ini adalah buku kitab kehidupan. Di dalam kitab itu tercantum nama orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kalian mau percaya sama Tuhan Yesus, kalau kalian udah percaya sama Tuhan Yesus juga, nama kalian pasti akan ada di buku ini. Misalkan namanya siapa ya? Ci Okta. Wah, nama siapa lagi? Namanya Ega, namanya Michelle. Namanya siapa lagi? Wah, banyak banget ya nama-nama orang yang akan hidup di surga nantinya. Nah, oke, cerita Cici mengenai surga hanya sampai situ, tapi Cici pengen tegasin nih satu ayat Alkitab yang akan menuntun kalian untuk sebagai ayat hafalan juga nih nantinya. Nah, kalian bisa buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 6 ya. Udah dibuka? Udah ya? Nah, kita baca bareng-bareng ya, Yohanes 14 ayat 6. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, itu benar banget adik-adik. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, kalian tahu gak arti dari ayat ini itu apa sih? Nah, jadi arti dari ayat ini adalah di mana Yesus menunjukkan dirinya itu adalah jalan. Jalan kemana? Nah, tentu aja adalah jalan menuju ke surga. Yesus tidak hanya mengajarkan atau menunjukkan tentang jalan ke surga, tapi dia juga sendirilah jalan itu. Nah, Cici punya sebuah contoh nih. Waktu itu Cici pergi ke sebuah tempat yang gak pernah Cici kunjungi, yang baru pertama kali Cici kesana gitu, tempat makan kayak gitu. Nah, Cici tuh bingung banget daerah sono. Nah, salah satu caranya Cici bakal tanya ke orang yang emang daerah sono ya kan. Nah, itu pas banget ada bapak-bapak lagi pada nongkrong gitu. Dan Cici tanya salah satu bapak itu, "Pak, kira-kira bapak tahu gak jalan gang ini namanya?" Nah, terus kata dia, "Oh, gampang, Neng. Itu mah tinggal lurus aja, tinggal belok kanan, nanti belok kiri, terus ketemu pertigaan, belok kanan, ntar belok kiri lagi, ntar belok kanan, belok kiri lagi." Pusing gak? Pusing. Tersesat gak pasti ya? Tersesat ya kan? Karena kalian cuma bilang,
oh iya Pak, oh iya Pak, makasih ya Pak. Nah kalian pasti mikir, hah tadi ke kanan dulu apa kiri dulu ya? Coba aja kalau misalkan bapak-bapaknya bilang, Neng mau saya anterin nggak, saya orang sini loh gitu kan. Nah pasti secara nggak langsung kalian nggak bakal yang namanya tersesat, karena dia yang bakal bawa kalian ke tempat yang kalian pengen datangin itu, ke tempat yang waktu itu Cici pengen datangin itu ya kan. Nah begitu juga teman-teman dengan Yesus. Kita akan belajar bahwa Yesus itu adalah hidup. Nah bener banget, kadang kalau kita suka sedih, mungkin ada orang-orang di luar sana yang putus asa, dia pasti kayak ya udahlah, nyerah aja lah sama hidup. Tapi kalau kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak bakal menyerah, karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah hidup kita, bahwa kita hanya harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus akan menuntun kita untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Seperti itu arti dari ayat Alkitab ini. Oke adik-adik, cerita Cici sampai di situ. Kita mau bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Dan sekarang firman Tuhan sudah selesai diceritakan ya Bapak. Kiranya firman-Mu pada hari ini bisa menjadi kekuatan, menjadi rema buat kehidupan adik-adik yang sudah mendengarkannya, dan bisa mereka praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, hari ini kita mau hafalin ayat hafalan kita yang terambil di Yohanes 14 ayat 6. Yuk sama-sama kita pelajarin ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke, sekali lagi kita ulang ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jangan lupa dihafalin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke Cici Mai, saat yang ditunggu-tunggu nih, games. Oke, nah pagi hari ini gamesnya games tercepat dengan jawaban yang tepat. Jadi anak-anak Chansi Kids GSDA hanya akan menjawab 10 detik saja. Oke, sudah siap semuanya? Coba dibuka telinganya supaya bisa mendengarkan games dari Cici. Oke, sudah siap semuanya? Nah, dari kata kasih itu terdiri dari 5 huruf, yaitu K-A-S-I-H. Oke, nah kalau dari kata mengasihi ada berapa huruf ya? Cici itu mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Wah. Shalom adik-adik. Tadi kalian semua udah dengerin kan firman Tuhannya apa? Nah, sekarang aku punya games nih. Tapi pertama-tama aku mau minta bantuan kalian semua buat cari sebuah hati. Iya, jadi tadi tuh aku lagi bawa-bawa hati, tapi aku lupa. Aku taruh mana ya? Di bawah? Apa di atas? Coba yuk adik-adik bantuin cari. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah ketemu belum adik-adik? Belum ya? Coba aku cari lagi ya. Nah adik-adik, aku udah ketemu nih hatinya. Tapi ada yang aneh sama hatinya. Lihat deh, kenapa hatinya warnanya gelap ya? Hatinya berubah menjadi putih. Dan sikit GSDA. Kok bisa ya? Tahukah adik-adik, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, keadaan hati manusia itu seperti hati yang ditunjukkan oleh Cici Tania tadi, gelap. Nah, tapi karena Allah mengasihi manusia, Dia datang ke dunia ini, Dia menebus dosa kita,
Dan setiap kita yang percaya, Tuhan ubah hatinya menjadi putih seperti hati yang ditunjukkan oleh Cici Aileen tadi. Asal kita semua mau sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, tetap semangat dan tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mengerjakan aktivitas utama. Halo Chancy Kids GSDA, senang banget hari ini bisa ketemu sama kalian lagi nih. Kan kita udah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktunya sekarang kita untuk aktivitas. Jadi hari ini kita nggak ada kreativitas yang ngebuat sesuatu gitu, tapi kita adanya aktivitas nih. Jadi apa sih aktivitasnya? Langsung aja yuk kita lihat. Ini dia nih aktivitasnya. Jadi tugasnya hari ini adalah Guide the Angels to Heaven, yang artinya tuntun malaikat Tuhan untuk pergi ke surga. Nah, jadi kan kalian bisa lihat ya di kertas ini ada beberapa jalan untuk menuju ke surga. Kalian harus pilih salah satu jalannya untuk bisa sampai ke garis end atau garis finish. Kayak gitu deh. Jadi kalian punya dua opsi dalam mengerjakannya ya. Antara kayak aku nih, kalian bisa print. Kalau misalnya di rumah punya printan atau mungkin dekat sama toko yang bisa print, itu kalian bisa print tugasnya dan nanti fotonya akan Cici taruh di link di bio YouTube ini ya. Kalian harus cek, oke? Nah, untuk opsi yang kedua, nanti Cici akan ajarin kalian gimana caranya edit foto. Jadi kalian bisa edit langsung dari HP kalian. Kayak gitu deh. Nanti pokoknya kita sama-sama harus kerjain ya. Untuk dikirimnya, kalian bisa kirim langsung ke email Chancy Kids GSDA. Atau kalian juga bisa mengerjakan bareng-bareng sama Cici-Cici di Zoom. Tapi ini tugas individual ya. Jadi kalian harus kerjain punya kalian sendiri dulu. Nanti untuk dibahas sama-sama di Zoom. Kayak gitu, oke? Langsung aja yuk ke tutorialnya. Cici nanti akan jelasin ke kalian gimana caranya mengedit agar bisa mengerjakan aktivitas yang di sini. Oke? Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah download aplikasi pengedit foto. Kalau aku pakai aplikasi yang bernama Meitu, kalian bisa pakai yang kalian punya aja ya. Lalu kita langsung pilih aja fotonya. Kemudian kalian bisa langsung pilih ke kolom yang bernama Magic Brush. Lalu kita pilih warnanya, boleh apa aja, aku sih warna hitam. Lalu dari sini kalian bisa langsung mengerjakan deh. Cici menulis Chancy Kids GSDA sebagai contoh aja. Nah, kalau kalian bisa langsung mencari jalan sesuai dengan jawaban yang benarnya ya. Lalu jika sudah selesai mengerjakan, kalian bisa langsung save dan share ke WA Cici-Cicinya atau langsung kirim ke email Chancy Kids GSDA ya. Nah, segitu dulu ya untuk aktivitas kali ini. Pastiin kalian semua mengerjakannya. Terima kasih semuanya. God bless you. Happy Sunday. Sudah ketemu nih pemenangnya. Jawabannya apa sih Cici Mai? Dari kata mengasihi itu ada berapa huruf sih Cici Mai? Jawabannya ada 9. Benar banget. Jadi dari kata mengasihi ada 9 huruf ya. Ada M, E, N, G, A, S, I, H, I. Mengasihi 9 huruf. Selamat